Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan saya, teman-teman seperjuangan saya yang saya cintai. Hari ini saya akan berbicara mengenai topik yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengenai kesehatan mental. Kesehatan mental bukan hanya soal perasaan atau emosi, tapi juga berkaitan erat dengan bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan kita. Banyak dari kita mungkin sudah familiar dengan istilah kesehatan mental, tetapi sayangnya masih ada stigma, kesalahpahaman yang mengelilinginya. Masih banyak yang berpikir bahwa masalah mental itu hanya dialami oleh orang-orang lemah atau gila. Padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Seperti halnya tubuh kita yang perlu dijaga dari penyakit, pikiran, dan perasaan. Kita juga memerlukan perhatian yang serius. Tantangan dalam kehidupan modern ini seringkali membuat kita merasa tertekan. Baik itu tuntutan pekerjaan, masalah pribadi, hingga masalah ekonomi. Semua itu bisa menjadi beban yang berat, ditambah dengan minimnya dukungan sosial atau kurangnya pengetahuan mengenai cara menjaga kesehatan mental. Hal ini membuat banyak orang merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan mereka. Namun, teman-teman yang saya banggakan, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa mencari bantuan bukanlah tanda daripada kelemahan, tetapi mencari bantuan adalah cara bagaimana kita bisa mengatasi masalah kita dengan lebih baik. Perlu kita ketahui bahwa kita adalah makhluk sosial, individu yang sosial, yang mana kita masih memerlukan orang lain untuk kita mencari bantuan. Ketika masalah yang kita hadapi sudah sangat terlalu banyak dan menurut kita itu sudah sangat sulit untuk diselesaikan, maka kita perlu yang namanya teman ataupun orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman kita, untuk membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, permasalahan itu memang seringkali dihadapi oleh banyak orang, tetapi mengapa mereka tidak bisa untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi sendiri? Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa masalah-masalah yang dihadapi oleh sebagian banyak orang itu tidak serta-merta itu sangat mudah untuk diselesaikan. Nah, oleh karena itu, untuk meminimalisir daripada kesehatan mental kita ya teman-teman, kita memerlukan teman yang sudah saya sebutkan di jelas tadi, teman, kerabat, saudara, atau yang lain sebagainya, untuk dapat mendengarkan daripada cerita kita, keluh kesah kita, hal-hal yang kita jalani dalam hari-hari belakang yang mungkin itu menurut kita sangat sulit. Nah, dengan itu kita akan lebih tenang, kita akan lebih mudah untuk memahami daripada diri kita sendiri. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, yaitu mencari bantuan bukanlah tanda dari kelemahan, tetapi sebuah langkah yang berani menuju pemulihan. Kita semua perlu belajar untuk mengenali tanda-tanda stres, kecemasan, depresi dalam diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Jika merasa kesulitan, jangan ragu untuk berbicara dengan seorang profesional, psikiater, psikolog, atau dan lain sebagainya. Terkadang kita kalau berbicara dengan orang-orang, mungkin kita cenderung lebih ragu, atau mungkin kita cenderung merasa tidak percaya diri jika kita mengutarakan daripada masalah kita kepada orang lain. Namun perlu diingat teman-teman, bahwa masalah tidak akan selesai apabila kita membiarkannya. Maka dari itu kita harus mengatasi daripada masalah tersebut. Nah, dengan bantuan daripada orang-orang yang mungkin lebih ahli daripada teman cerita kita, teman curhat kita, mungkin seorang profesional, itu mungkin dapat membantu kita dalam menyelesaikan daripada permasalahan kita. Selain itu, kita juga perlu untuk mendukung satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi kesehatan mental kita, mengurangi stigma yang diskriminasi terhadap yang mereka alami atau gangguan mental. Gangguan mental adalah langkah awal yang sangat penting. Nah, jadi kita harus sangat memperhatikan dan kita harus sadar
bahwa setiap orang berhak mendapatkan dukungan yang layak tanpa merasa dihakimi. Fenomena kesehatan mental di kalangan Gen Z saat ini cukup mencolok dengan tingginya angka stres, kecemasan, dan depresi. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti tekanan sosial dan media sosial, tuntutan akademik, dan pekerjaan yang semakin kompetitif, serta ketidakpastian masa depan, baik dalam hal ekonomi maupun perubahan sosial. Gen Z seringkali merasa terisolasi meskipun terhubung secara digital karena perbandingan diri yang terus-menerus dengan kehidupan orang lain di media sosial. Hal ini berkontribusi pada penurunan kesejahteraan emosional mereka. Namun, ada juga sisi positif, yaitu peningkatan kesadaran kita dan penerimaan kita terhadap pentingnya kesehatan mental, serta kecenderungan untuk lebih terbuka dalam mencari bantuan, seperti melalui terapi, konseling online, atau fenomena ini juga seringkali menggambarkan perubahan besar dalam cara pandang generasi kita terhadap kesehatan mental, yang mungkin dapat menjadi langkah positif untuk masa depan. Teman-teman sekalian, mari kita semua dari diri kita sendiri mulailah untuk menjaga kesehatan mental kita dengan cara-cara yang lebih sederhana, seperti berbicara dengan orang yang kita percayai, beristirahat yang cukup, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin itu akan lebih menyenangkan. Hal-hal kecil ini bisa sangat membantu dalam menjaga keseimbangan emosional kita. Saya juga ingin mengajak kepada kita semua untuk berempati kepada sesama. Setiap orang mungkin sedang berjuang dengan permasalahan yang tidak kita ketahui. Maka dari itu kita harus lebih peka terhadap keadaan mental orang lain dan berikan dukungan yang mereka butuhkan. Teman-teman, kesehatan mental itu adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting, terutama Gen Z yang kelahiran 1900-an, 95, 96, 97, 98, 2001, 2, 3, dan seterusnya. Itu seringkali mengalami kesehatan mental, teman-teman. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi seperti dalam dunia kerja dan juga hal-hal lain, mungkin dalam hal bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, mungkin mereka tidak dapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dari sini mulai sekarang dan seterusnya, saya menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk kita harus dapat saling memperhatikan daripada diri kita satu sama lain. Karena sejatinya kita juga masih membutuhkan orang lain, dan orang lain juga masih membutuhkan peran kita sebagai orang terdekatnya untuk saling mengingatkan kita satu sama lain mengenai pentingnya kesehatan mental itu sendiri. Karena dengan kita memiliki kesehatan mental yang bagus, maka saya yakin kita semua tidak akan mengalami depresi yang berkepanjangan, yang akhirnya itu akan menimbulkan dampak-dampak atau efek-efek yang lebih buruk lagi. Seperti yang kita ketahui yang sudah mungkin sering kali terjadi saat ini, depresi yang terjadi itu bisa mungkin, mohon maaf, hal yang paling buruk itu bunuh diri. Mungkin ada juga yang dijauhkan daripada teman-temannya, sehingga dia menjadi orang yang lebih antisosial. Nah, dengan itu mungkin saya lebih menyarankan ya kepada teman-teman, mulai sekarang dan nanti atau yang akan datang, kita harus dapat lebih memperhatikan daripada teman-teman terdekat kita mengenai kesehatan mental. Dan juga untuk saran saya sendiri dan juga kita semua sebagai individu, kita harus dapat mengelola daripada emosi kita, mental diri kita. Anggap saja beban-beban yang kita terima atau yang kita tampung saat ini itu merupakan suatu hal yang mendorong kita untuk lebih maju ke depannya. Jangan pernah kalian menganggap bahwa beban yang kalian terima itu adalah beban yang mungkin bisa membebani kalian, bisa membebani daripada pikiran kalian. Mungkin dari sekarang kita harus menganggap lebih positif daripada permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kita bisa lebih sadar untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Akhir kata daripada pidato saya ini, semoga kita semua dapat lebih sadar akan pentingnya kesehatan mental
dan terus berusaha untuk menjadikan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Jangan biarkan stigma, mencari bantuan, jangan membiarkan beban yang kita rasa merusak daripada kualitas hidup kita. Baiklah, terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara. Terima kasih perhatian dari teman-teman yang telah menonton video saya mengenai kesehatan mental dan fenomena yang terjadi pada Gen Z saat ini. Saya harap kita semua lebih ke depannya memperhatikan daripada kesehatan mental itu sendiri. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.